Lantas seperti apa dampak akses tol Tanjung Priok bagi pasar logistik domestik? Akankah jalur ini signifikan memperbaiki indeks logistik sekaligus juga mengangkat performa daya saing Indonesia di pasar global? Jalur bebas hambatan Tanjung Priok, kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah bersama kami melalui sambungan telepon Dirjen Bina Marga, Pak Ari Setiadi Murwanto saat ini. Pak Ari, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ari, selamat kita punya jalan tol baru tampaknya meskipun sampai gratis. Pak, pertanyaan pertama saya sebagai mungkin juga mewakili konsumen di jalan tol ini, sampai kapan gratisnya, Pak? 1 bulan ke depan, Mbak, sejak hari Sabtu kemarin, Mbak. Baik, 1 bulan ke depan. Pak Ari, apakah memang jalur ini meskipun sudah 9 tahun kita tunggu-tunggu akan begitu signifikan? Signifikansinya berapa persen untuk mengurai ataupun mempercepat waktu tempuh pengiriman logistik ke pusat-pusat seperti Tanjung Priok misalnya? Kalau dikatakan menambahnya berapa persen, saya masih harus melihat respon dari pengguna jalan tersebut ya, Mbak ya. Tapi kalau kita lihat kemacetan di Marunda, kemudian yang antri mau masuk terutama ke terminal Koja itu kan panjang sekali. Jadi kita bisa memangkas waktu cukup panjang di situ. Itu tahap pertama, Mbak. Nah, tahap keduanya adalah kita akan membuat lagi, menyelesaikan dari Cibitung ke Cilincing, Mbak. Kalau itu program kemacetan juga di Jakarta Cikampek. Pak Ari, Anda masih bisa mendengar saya, Pak Ari? Masih, Mas. Oke, baik. Pak Ari, Anda akan punya proyek dari Cibitung kemudian Cilincing juga. Tapi masih terkait yang pertama ini saja yang sudah selesai. Mungkin Anda bisa mengilustrasikan misalnya dari titik mana menuju Tanjung Priok biasanya sampai berapa lama. Tapi setelah ada ini proyeksi Anda, estimasi Anda akan sampai berapa menit gitu misalnya. Mungkin Anda bisa mengilustrasikan. Harusnya, Mbak ya, memotong banyak sekali ya mengenai hal tersebut. Kalau yang tadinya antrinya panjang ya, tapi masalahnya begini, Mbak, kan ada dwelling time juga ya, menunggu yang di proses yang di terminalnya sendiri juga ya, yang di sana. Jadi ada dua sisi. Jadi dari sisi aksesnya sendiri sudah tidak ada hambatan di sekitar terminal Tanjung Priok maupun Koja tersebut, Pak. Baik, apakah ini juga signifikan untuk memperbaiki posisi indeks logistik Indonesia yang salah satu indikatornya adalah memang transportasi mobilitas yang lebih cepat, waktu tempuh yang lebih cepat, Pak Ari? Pasti, Mbak. Ya. Dari posisi saat ini Anda proyeksi akan cukup membantu naik berapa posisi untuk indeks logistik kita? Waduh, kalau dari indeks logistiknya susah, Mbak ya, tapi dari waktu tempuhnya ya sekitar 15-30%, Mbak ya, kita akan memperbaikinya, Pak. Oke, Pak, apakah memang ada juga target-target lain dari pemerintahan saat ini misalnya? Karena muara dari segalanya adalah mungkin daya saing Indonesia ke depan. Apakah ada target-target ataupun proyek-proyek lain seperti yang tadi Anda sebutkan Cibitung, Cilincing dan lain sebagainya? Seperti apa target-target pemerintah ke depan melalui Jasa Marga? Yang pertama kita akan membangun yang tadi Mbak sampaikan ya, dari Cibitung ke Cilincing ya. Jadi di situ kan dari industrial area di Cikarang itu ada alternatif juga selain masuk melalui Jakarta Cikampek ya. Jadi ini akan sangat menolong di sana. Terus yang berikutnya adalah kita akan membangun juga inland waterway, Mbak. Jadi nggak lewat jalan raya, tapi lewat saluran Cikarang Bekasi Laut. Ini kan kita segera bangun juga. Kalau target kami sekarang itu waktu tempuh ya rata-ratanya itu 2,7 jam per 100 km. Ya, di 2019 kami ingin motong menjadi 2,2 jam per 100 km ya. Tapi tetangga-tetangga kita sudah berada di orde 2 jam. Jadi kita masih perlu kerja keras lagi ya, Mbak ya. Walaupun 2019 kita sudah turun sampai 2,2, Mbak. Itu kondisi yang harus kita pecahkan, Mbak. Oke, untuk skema tadi Anda sebutkan melalui jalur mungkin tidak selamanya darat tadi, inline sistem tadi yang Anda sebutkan. Saya tertarik untuk hal itu. Mungkin Anda bisa sedikit elaborasi akan seperti apa proyek itu ke depan dan akan skemanya akan seperti apa nanti untuk pengelolaannya, Pak Ari?
Ya, jadi kan sekarang kan semuanya lewat darat ya Mbak ya. Kita perkenalkan lewat kereta api ya, makanya jalannya layang itu kan masuk langsung ya, jadi tidak ada simpangan. Nah yang sedang kita kembangkan sekarang ya, jadi dari dry port Cikarang sana Mbak ya, di situ ada saluran tadinya flatway Mbak, Cikarang Bekasi Laut. Ya, dan ini akan kita modifikasi supaya bisa dipakai untuk mengangkut kontainer juga dari sana. Jadi ada perubahan-perubahan saluran yang ada di sana, kita lebarkan dan dalamnya sehingga kita bisa jauh lagi memotong waktu tempuh dari industrial area ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pak Ari, butuh berapa besar investasi untuk proyek yang baru saja Anda sebutkan dan seperti apa pendanaannya? Aduh, belum Mbak ya, tapi dari konsorsium BUMN Mbak ya, di sana. Dari konsorsium BUMN. Menarik sekali, kami tunggu untuk proyek tersebut untuk mempercepat lagi waktu tempuh, utamanya pasti untuk logistik Indonesia ke depan, biar industrialisasi kita juga bisa berpacu dengan negara tetangga Singapura misalnya. Terima kasih Pak Ari sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business sore hari ini.